Actually, I'm very much impressed by finding true astronomical facts in Quran. Sains dan agama, dua domain yang sering dianggap terpisah. Sains dengan logika dan perhitungannya, dan agama dengan keyakinan dan nilai-nilainya. Namun ternyata kedua ranah ini bisa bersatu. Buktinya adalah kisah inspiratif dari Yoshihide Kozai, seorang astronom terkenal yang menemukan titik temu antara sains dan agama atau Al-Quran. Bahkan Al-Quran lebih dari manusia modern. Dr. Kozai adalah profesor emeritus di Universitas Tokyo, Hongo, Tokyo, Jepang, dan pernah menjadi direktur Observatorium Astronomi Nasional, Mikata, Tokyo, Jepang. Dr. Kozai lahir pada tahun 1928, diakui atas kontribusinya yang luar biasa pada bidang astronomi. Dia meneliti orbit benda langit yang menghasilkan penemuan monumental, disebut mekanisme Kozai. Teori ini menjelaskan perubahan orbital akibat interaksi gravitasi, membuka babak baru dalam astronomi dan membawa pengakuan internasional terhadap Kozai. Pada tahun 1986, takdir mempertemukan Kozai dengan pengalaman tak terduga. Ia diundang untuk menghadiri seminar ilmiah di Universitas King Abdul Aziz di Arab Saudi. Seminar ini berbeda dari biasanya. Ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai bidang berkumpul untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan relevansinya dengan ilmu pengetahuan alam. Bagi Kozai yang terbiasa dengan logika sains, seminar ini menggugah rasa penasarannya. Sepanjang seminar, Kozai terpesona dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fenomena alam. Ketika mereka menunjuk pada ayat Al-Quran yang berbunyi, langit awalnya seperti asap, membuat Kozai tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana orang-orang Arab 1400 tahun yang lalu bisa mengetahui hal ini. Menurutnya, itu adalah bukti ilmiah yang luar biasa. Salah satu ayat yang menarik perhatian Kozai adalah tentang asal-usul alam semesta. Ayat yang menggambarkan asap kosmik selaras dengan penemuan modern tentang nebula, tempat lahirnya bintang-bintang baru. Dia kemudian menuju ke penciptaan langit, dan langit itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami tunduk dengan patuh." Quran Surat Fussilat ayat 11. Ia menemukan penjelasannya akurat dan ilmiah, bahkan sejalan dengan penemuan sains terkini. Seseorang di seminar itu bertanya pada Kozai, "Apa pendapat Anda tentang fenomena yang Anda lihat sendiri ini?" Yaitu ilmu pengetahuan mulai mengungkap rahasia alam semesta. Padahal banyak rahasia tersebut sudah terungkap dalam Al-Quran. Menurut Anda, apakah Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dari sumber manusia? Dr. Kozai menjawab, Actually, I'm very much impressed by finding true astronomical facts in Quran. And for us, we modern astronomers have been studying very small fields of the universe. We concentrated our efforts for understanding of very small part, because by using telescope we can see only a very few parts of the sky without thinking whole the universe. So by reading Quran and by answering to your questions, I think I can find my future way for investigation of the universe. Meskipun Yoshihide Kozai terkesan dengan Al-Quran dan mengungkapkan kekagumannya atas keakuratan ilmiahnya, namun tidak ada bukti yang kuat menunjukkan bahwa ia masuk Islam. Namun kisahnya sangat inspiratif dan menunjukkan bahwa Al-Quran meskipun diturunkan berabad-abad yang lalu,
berisi pengetahuan yang selaras dengan penemuan ilmiah modern. Hal ini tidak berarti bahwa Al-Quran membutuhkan ilmu pengetahuan yang lengkap, karena ilmu pengetahuan telah sempurna sejak diturunkan. Namun, penemuan ilmiah Kozai dan ilmuwan lainnya menunjukkan bahwa Al-Quran berisi petunjuk dan pengetahuan yang luar biasa, bahkan tentang alam semesta. Hal ini menunjukkan keagungan Al-Quran sebagai kitab suci yang abadi dan relevan sepanjang zaman. Semoga kisah inspiratif Yosihat Kozai ini menambah pengetahuan kita dan memotivasi kita untuk membuka dan membaca Al-Quran. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan dan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Mari kita akhiri dengan sebuah ayat dan berkata, segala puji bagi Allah. Dia akan menunjukkan kepadamu tanda-tandanya dan kamu akan mengenalinya. Dan Tuhanmu tidak lalai atas apa yang kamu kerjakan. Surah An-Naml ayat 93. Renungkanlah tentang ayat tersebut. Terima kasih atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju, tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.